نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama dan yang paling utama, puja puji syukur kita tetap serahkan kepada Allah SWT, yang dimana karena dialah Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Salawat dan salam tetap kurangkan kepada baginda Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Buya Muhammad Kosasi Sukanta sebagai pembina yayasan. Yang kami hormati Buya Tony Sumarsono sebagai pembina yayasan. Yang kami hormati Bunda. Yang kami hormati Bunda Yayati Pancarahayu sebagai pengurus yayasan. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Taruna Insani Bu Iqbal Abdurrahman SAG. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT dan SMA IT Taruna Insani Buya Priano MPD. Yang kami hormati seluruh tamu undangan. Dan yang kami hormati seluruh asatidz dan asatizah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, serta seluruh santri Pondok Pesantren Taruna Insani yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan berdirinya kami di sini selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan acara. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh mudir pondok. Acara yang keempat adalah sambutan oleh pembina Yayasan Insan Madani. Acara yang kelima adalah penampilan syahril ikhwan oleh santri kelas 8. Acara yang keenam adalah penampilan syahril akhlak oleh santri kelas 12. Dan acara yang terakhir adalah tausiah oleh Habib Muhammad Ali Ridho. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri kelas 8. Kepada Ananda Rasya dan Ananda Gibran, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan itu. Bismillahirrahmanirrahim.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai keterangan manusia dan penjelasan yang mengatakan itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau berada dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajiblah menggantinya sebanyak hari yang ditugaskan itu pada hari-hari lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Raja dan Kakak Gibas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan hikmah. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah SWT. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh mudir pondok pesantren kepada Doi Imam Abdul Rahman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Tony Sumartono selaku pembina yayasan kita, Kepala Sekolah SMP dan SMK Teroleh saya Ustaz Priyatno, dan teman-teman sekalian, para ayah bunda, para muslim-muslimah, dan anak-anak sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengizinkan kita semua untuk bertatap muka, bermuajahah untuk suatu kegiatan yang tentunya adalah ini kegiatan terakhir kita di pesantren ini bagi santri dan para teman-teman guru, karena besok adalah hari yang dinanti-nanti oleh para santri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Sudah terbayang ya dari kemarin subuh, salat subuh hari Kamis, kemudian tadi subuh juga yang untuk ikhwan, Buya menyampaikan beberapa nasihat-nasihat penting ya buat anak-anak sekalian. Buya ulang lagi. Ini adalah sudah kesepakatan kita semua dan tadi sudah dibahas lagi pada saat rapat, bahwa salah satu syarat utama untuk mendapatkan tanda tangan izin perpulangan besok adalah apa syaratnya? Khatam Al-Quran minimal sekali ya, 30 juz. Bagi yang belum khatam, maka nanti malam masih ada waktu untuk begadang yang saya katakan itu. Jadi ini adalah bagian dari target yang harus kita capai. Kemudian anak-anak sekalian, para dewan guru, yang khusus kepada orang tua kami, Pak Tony Sumartono, kegiatan acara buka puasa bersama yang kita laksanakan di pondok ini adalah yang ketiga kita laksanakan. Sebelum-sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan, bahkan ada acara tebak takjil yang dilakukan oleh anak kita.
uniknya di acara tebar takjil itu anak-anak sendiri yang mengumpulkan dana masing-masing, kemudian mereka bikin martabak apa waktu itu? Iya, para santri bikin dan seterusnya, kemudian dibagi-bagikan. Saya selalu menyampaikan apresiasi kepada anak sekalian, bukan persoalan nilai dari makanan yang kalian berikan, tapi semangat untuk mengumpulkan donasi, kemudian semangat mengolahnya dan semangat untuk berbagi kepada masyarakat yang lewat depan pondok kita, itu yang Buya berikan apresiasi yang tinggi kepada kalian semuanya. Terakhir, karena ini hanya sekedar sambutan, Buya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru, para muslimah atas kerjasamanya selama ini dalam membimbing anak kita, wabil khusus agenda kegiatan di bulan Ramadan. Saya secara pribadi melihat bahwa teman-teman semua dalam kegiatan agenda Ramadan ini, terutama titipan agenda spesial di bulan Ramadan dari Semarang, yaitu lomba syarti Quran, berjalan dengan baik, dan nanti kita akan saksikan pemenang lomba tersebut yang akan tampil dan juga akan mendapatkan apresiasi dari yayasan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, terutama teman-teman para muslim-muslim pada Dewan Guru, kita ikhtiarkan setiap momen-momen Ramadan yang kita lewati, kita selalu membuat acara-acara yang spesial, dan tahun ini juga ada spesial ya. Apabila khusus anak-anak kita yang dikasih ujian menjadi anak-anak yatim, mendapatkan undangan dari Kementerian Keuangan bertemu juga dengan Imam Besar Masjidil Istiqlal untuk bertemu dengan beliau-beliau di hari Selasa kemarin. Demikian saja singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita ini untuk meraih berbagai macam keutamaan bisa kita lewati dengan sukses. Bukan saja sukses menyelesaikan menuntaskan sisa-sisa Ramadan itu, tapi sukses mengisinya dengan berbagai amalia yang dapat menumbuhkan semangat kita untuk lebih baik di hari-hari setelah bulan Ramadan. Demikian bila taufiq dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Hikmah yang telah memberikan sambutan kepada seluruh santri dan para tamu undangan. Acara selanjutnya itu sambutan oleh Pimpinan Yayasan Insan Madani. Kepada Buya Tony Sumartono kami persilakan. Ada nggak bisa itu berapa menit? Nanti saya bisa 2 jam. Ini aja ya, saya lihat anak-anaknya semuanya. Yang saya hormati dan saya cintai kawan-kawan saya, teman-teman Dewan Guru, pembina, mudir, kemudian ada muslimah yang telah bekerja keras untuk sekolah ini, juga anak-anakku semuanya ya yang sedang belajar menimba ilmu, mengisi otaknya dengan hal-hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, ini teman saya, sahabat saya, masih ada 3 orang penting masih di jalan ya. Bunda Yayu tadi ada di Telaga Golok, jadi masih 10 menit dari sini. Juga teman saya Habib Muhammad Ali Ridho tadi kira-kira setengah jam lalu baru meluncur dari Taman Mini, Pak Haji Kosasi, sebuah pemindahan tadi terjebak macet di Sawangan. Saya juga tadi terjebak macet di Sawangan hampir 15 menit itu sebagai kalah ya. Alhamdulillah masih ngejar gitu. Itulah tantangan di mana menuju tempat ini itu penuh dengan perjuangan. Apalagi adik-adik sini menuntut itu juga penuh dengan perjuangan. Gak banyak nasihat saya, lebih mengingatkan ya. Singkat aja, jadi saya umur sudah 65 ya, beliau sudah 65. Jadi mengalami macam-macam drama kehidupan itu banyak ya. Banyak sekali ya. Nah, jadi disarikan, nah kemudian dengan prasosasi, teman-teman ini kita coba sarikan. Disarikan itu diperas. Kemudian yang baik-baik kita
berikan kepada adik-adik melalui para guru gitu ya. Tanpa guru, pengalaman saya tidak bisa sampai adik-adik. Jadi guru-guru sangat penting, sangat penting. Ibarat jembatan, ya kalau nggak ada jembatan ya makanya nggak bisa lewat. Ibarat keran, tutup jebol juga atau tidak berfungsi, anak-anak itu juga tidak bisa mendapat ilmu. Jadi tolong kepada para guru, tantangan saat ini berat jadi guru itu berat sekali ya. Kemudian adik-adik juga sama, adik-adik ini di sini anak-anakku juga menimba ilmu di masa super modern ini juga berat. Tapi insya Allah ya kita 3 tahun untuk SMP, 3 tahun lagi untuk SMA, 24 jam, 7 hari seminggu itu kita coba berikan berbagai macam bekal ya. Nah kalau tentara itu ada namanya ransel itu isinya survival kit ya. Dia dengan ransel itu ditaruh di hutan setahun dia harus hidup. Itu kalau tentara perang. Kalau adik-adik sama dikasih ransel dalam bentuk ilmu. Nanti sudah SMA, SMP, SMA, nanti lepas di masyarakat bisa juga. Ya. Nah kita guru-guru ini kepingin nanti adik-adik setelah keluar dari sini dengan ilmu yang didapat, mendapatkannya juga susah gitu. Ya, kalau mau enak ada pilihannya, tapi nanti biasanya di luar sana tidak sukses karena tidak punya ilmu. Nah jadi menuntut ilmu atau menambah ilmu ke otak itu memang ada caranya. Nah guru-guru ini yang akan memberikan caranya ya. Dan kedua, selain informasi atau ilmu masuk ke otak juga mulai dilatih. Makanya saya bilang sama guru-guru ya, sama kepala sekolah, tolong adik-adik ini diberikan kegiatan ekskul, kegiatan ekstrakurikuler. Apa yang diajarkan di kelas itu dicoba diterapkan di sini. Jangan takut salah. Kalau udah sekolah adalah tempat untuk berbuat salah, agar besoknya bisa diperbaiki. Harus berani mencoba dan berani untuk gagal. Tapi nanti kalau sudah di luar ya nggak boleh, karena sudah dilatih di situ. Jadi mohon izin kepada para guru ya, tolong titip saya kepada guru-guru ini, tolong anak-anak ini setiap saat itu diberikan satu keterampilan praktis. Saya lihat kalau untuk merapikan segelas sudah. Kalau sampah masih ada tanda tanya ya, sampah. Karena sampah itu bagian awal dari kita mengintrospeksi diri sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau dan pesantren ini bisa untuk tidak punya kayak di saya pernah ke Buliran ya, ke Botol itu 50.000 pesantrennya. 50.000 orang, 20.000, ada yang 30.000. Itu udah kayak pasar. Itu kan paling 200 gitu. Tapi 200 cabai rawit, bukan cabai hijau ya, cabai rawit kecil tapi pedas gitu. Karena apa? Karena berkualitas gitu. Nah ini nggak gampang ya. Kemudian sedikit cerita. Kemarin hari Selasa itu ada kesempatan emas dari adik-adik kita untuk bisa diundang dengan kapasitas sangat terbatas, cuma ada 10 orang ya. Tapi yang saya mau ceritakan Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar ya, bukan teman baik itu memberikan tausiah. Kemarin anaknya siapa tuh Pak Wianto, ada di sana. Nah itu ya. Nah itu kemarin bisa menjawab pertanyaan Pak Profesor ya, Pak Kiai Yasin. Apakah itu Al-Quran? Dijelaskan dengan baik. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh
kembalikan diri ke Nabi Muhammad untuk menjadi pegangan menjadi pegang betul terus. Kemudian Pak Nasir bilang itu kalau di sisi dari kacamata sains itu dibilang mikrokosmos. Nah, ada yang lebih hebat lagi itu makrokosmos. Nah, ini sama kita sedikit dan kita tolong nanti para ustadz itu mengelaborate ya. Jadi saya hanya menceritakan kembali ya. Pak Nasir bilang kalau di Al-Quran sangat lengkap dimulai dari Iqra ya, sampai selesai. Bumi ini, alam semesta itu juga Al-Quran, kata beliau. Al-Quran ini semua tunduk patuh sama sunatullah. Ya. Kemarin ceritakan pohon mangga, ya buahnya mangga, ya mungkin buahnya durian, gitu ya. Matahari terbit dari timur, dari barat. Gitu. Ada angin, ada hujan, ini semuanya alam. Dan ini adalah ketentuan Allah. Jadi itu adalah bagian yang istilahnya makro. Jadi artinya kehidupan sehari-hari yang kita alami itu juga Al-Quran. Ya kan? Saya bilang kita teman-teman di sini kalau alim itu kita bercanda bapak-bapak. Alim itu kalau lagi sholat Jumat, keluar sholat Jumat banyak lagi. Itu enggak makrokosmosnya dan apa itu? Ya kan? Nah, saya mungkin 10 tahun terakhir ya itu sama Pak Kos mencoba menerapkan itu. Jadi setiap kita ketemu di jalanan, di lapangan, di kehidupan itu kita membacanya pakai ilmu makrokosmos. Nah, salah satunya adalah empati, simpati. Bisa nggak kita menurunkan ego dan kita melihat kalau kita sebagai orang lain? Itu salah satu contohnya ya. Kalau ada orang kesulitan, kesusahan, atau banyak lah ya, even bahkan itu binatang, bahkan itu tanaman. Ya. Makanya kalau ada sampah, kalau pakai makrokosmos, itu harus kita ambil. Oh saya, ya. Karena apa? Karena itu kalau banyak membuat jalanan menjadi air menjadi buntu. Ya. Belum lagi kalau sudah sampahnya itu berbahaya. Nabi sendiri bilang kalau ada duri di jalanan itu kan harus kita ambil karena takut mencelakakan. Ada kulit pisang juga gitu. Itu kan contoh-contoh kecil ya. Tapi contoh besarnya banyak. Ya, contoh besarnya banyak. Contoh yang nyata. Kalau di lampu merah, ya kan, banyak kan kita melihat saudara-saudara kita lampu merah jaga kunci langsung. Banyak kan? Kalau mama saya kiri beloknya kanan. Nah itu kita juga itu bagian dari Quran. Kalau kecil-kecil ini bayangkan banyak banget bahaya. Kemarin ada berita kurang baik ya. Ada anak muda 17 tahun Pak, bawa truk nabrakin mobil di pintu tol. Karena dia marah. Saya bilang itu satu bayangkan. Kalau ada 1 juta orang yang mulai bubar negara ini. Nah, adik-adik di sini dilatih untuk bisa mencegah itu nanti kalau sudah keluar keluar dari pesantren pondok ya. Makanya kalau yang wanita, tolong jahimah dilatih untuk bikin sesuatu lah gitu ya. Mulai dari masakan, sudah lihat kita kepengen itu terus. Dan tiap tahun kan ada kelas 9 baru masuk ya, atau kelas 10 baru masuk. Nah itu juga harus kita latih lagi oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan saya punya teman baik, Pak Haji Suradi itu di Pasar Santa. Kita sering diskusi tentang pendidikan. Anaknya Nabil, itu anak satu-satu panjang yang campur. Dia masuk ke satu sekolah di insan mandiri ya di Cibubur. Ya sekolahnya fisiknya jauh lebih bagus ya, dan lebih bersih karena memang uangnya banyak. Tapi adik-adik juga kalah, yang diajari juga kalah. Jangan kecil hati. Jadi saya sering membandingkan ya. Pas lagi anaknya jadi apa? Jadi ini, saya jadi. Pak Surdi anakku bisa begini, bisa kok, bisa om, bisa kok, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi banyak ide-ide saya lewat Jaki atau lewat
hikmah ya. Jadi kita cerita di bulan Ramadan ini, tentunya kan kita yang paling penting itu bersyukur ya, bersyukur jangan sampai putus hikmah. Ya, apa yang kita dapat sampai detik ini patut kita syukuri. Ya, ada ayatnya saya hafal. Kemudian silaturahim diperbanyak, diperkuat ya, terutama dengan keluarga. Karena masa-masa ini semua hal baik itu kan pahalanya dilipat gandakan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Ya, terus saja berbuat sesuatu yang positif ya. Kalau enggak banyak ada hadis kalau mengatakan kalau hari ini sama dengan kemarin aja rugi. Kedua, wah asli jadi masa kita rugi. Bayangkan berjalannya waktu ya lewat kita rugi. Udah itu tidak melakukan apa-apa. Ya kan, ruginya 2 kali. Udah tambah tua, terus tidak menghasilkan apa-apa. Banyak sekali mulai dari membersihkan lantai, apa saja yang positif. Karena kalau otaknya positif, itu hormonnya juga bagus gitu, badan jadi sehat, lihat orang jadi menarik, mukanya jadi cerah ya. Jadi dan ini saya jalankan ya, dengan teman-teman itu di pasar tuh. Saya di pasar juga bermain dengan beberapa teman untuk mengeksplor atau menggali hal-hal positif di antara teman-teman. Kira-kira gitu ya. Jadi singkat kata poinnya adalah di bulan puasa ini ya, semua ibadah dilipat gandakan, perbanyaklah ibadah. Arahan dari para mulia. Kemudian nanti yang mau pulang orang tua, tolong tunjukkan bahwa Ananda semua jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Yang tadinya malas cuci piring, yang malas bantu orang tua, jangan sampai rumah jadi raja, minta HP, terus nyuruhnya Bapak Ibu dia disuruh. Jangan ya. Jadi karena ini juga bagian dari pendidikan ya. Nanti apalagi zaman sekarang tantangannya berat ya, godaan untuk main gadget, nonton TV, tolong belajar untuk bisa membedakan mana yang baik buat diri sendiri, mana yang tidak ya, itu penting ya. Dari semasa masih ke sekolah ini ya. Insya Allah ilmu yang didapat ini bisa berlanjut. Saya bermimpi nanti anak-anak kelas 12 ya, kelas 11 itu sudah mulai mikir kelas 12 mau sekolah di mana, itu bisa melanjutkan sekolah ya sampai S1, S2, S3. Sekarang dengan berbekal hafiz itu banyak sekolah yang memberikan beasiswa ya. Jadi tolong itu diperjuangkan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di sekolah ini punya manfaat sampai kita nanti di usia akhir. Itu aja. Mudah-mudahan semua kita diberikan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Biotoni Semartono yang telah memberikan sambutan kepada seluruh santri dan para tamu-tamu. Teman-teman, bosan tidak? Agar tidak bosan, mari kita lihat penampilan dari kakak-kakak kelas kita ini yang akan menampilkan cari Quran pada sore hari ini. Kepada santri Ikhwan kelas 8 dipersilakan.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan mengampuni segala dosa-dosa kita walaupun kita sudah beribu-ribu kali membuat dosa. Karena Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Penyayang, Engkau yang Mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam. Dan yang kedua, Setelah yang pertama, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada baginda Nabi besar kita, baginda akhir zaman, baginda penobrak pintu-pintu kebatilan, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita mendapat syafaat utamanya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para yang kami hormati, masyarakat of ceremony, insan madani, jamaah yang kami hormati, dan teman-teman yang kami cintai. Mengapa pada zaman sekarang banyak sekali orang yang pada malas membaca Al-Quran dan kitab hadis? Ini dia penyebabnya adalah karena kuman alias kurang iman dan dapat menularkan penyakit yang lainnya seperti yang pertama, kudis alias kurang disiplin, yang kedua, kutil alias kurang teliti, yang ketiga, kurang alias kurang rapi. Kemarin mungkin kebanyakan dari kita sudah merencanakan atau membuat janji rencana A, B, C untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Tapi terkadang banyak juga godaan yang datang sehingga kita terlena dengan janji-janji kita itu. Entah itu dari godaan setan atau dari godaan manusia yang mirip setan. saya manusia biasa, makan nasi, Tapi ingatlah, ketika rencana ABC kita gagal, masih ada alfabet, masih mempunyai 23 huruf lagi untuk digunakan. Pada hakikatnya manusia hanya bisa merencanakan dan Allah lah yang menentukan. Seperti tadi niatnya ingin bukber di lapangan malah hujan. Kasihan. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita tercinta dan keasliannya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Dan Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban yang terkandung di dalamnya dan tidak terdapat pada buku atau kitab lainnya. Dan membacanya adalah ibadah serta bernilai satu pahala per hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wa lamun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan bernilai satu pahala, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran, yaitu diberikan petunjuk dan rahmat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
artinya Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. dengan kita membaca Al-Quran, kita akan diberi petunjuk dalam setiap urusan kita, baik itu urusan bergaul dengan manusia. Hai brother, makin ngopi. Agak asik. Urusan perjodohan, keluarga, berusaha, bekerja, dan urusan hutang piutang. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah saya minjam 100? Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. yang artinya Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang amat lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengumumkan, barang siapa tidak mau membaca Al-Quran berarti ia menghindarinya, dan barang siapa membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya, ia juga berarti menghindarinya. Dan barang siapa membaca Al-Quran tetapi menghayati maknanya tetapi tidak mau mengamalkannya, ia juga menghindarinya. Dalam perkataan Syekh Ibnu Taimiyah ini kita bisa mengambil 3 poin penting membaca Al-Quran yang lebih baik. Poin yang pertama yaitu Membaca Al-Quran tapi hanya sekedar membaca namun tak menghayati maknanya. poin yang kedua yaitu Membaca Al-Quran dalam menghayati maknanya tapi tidak mengamalkannya. poin yang ketiga yaitu membaca Al-Quran, menghayati maknanya serta mengamalkan isinya. Dan tentu saja nomor yang 3 ini adalah nomor yang paling bagus untuk kita membaca Al-Quran dengan cara menghayati maknanya serta mengamalkan isinya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap urusan dan langkah kita, dan sebagai penawar hati dan juga obat dari setiap penyakit yang menimpa kita atau orang-orang di sekitar kita. Allahu a'lam bishawab. Kami dari kelas 8. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, walaupun lebihnya apaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan capek. Capek. Oh iya. Semoga yang menjawab salam dimudahkan segala urusannya. Amin. Diterima ibadahnya. Amin. Dan yang terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma sabar dapat pahala kan ya? Iya. Sebelum kami lanjut, kami punya satu pantun lagi nih. Jadi sabar ya. Pagi-pagi makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk menyampaikan syair yang istimewa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la
Bunda Buya sekalian dan teman-teman semua yang insya Allah kami cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang istimewa, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang diakini hadir pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu apa sih ya malam Lailatul Qadar? Mengapa peristiwa ini sangat dinanti-nanti oleh umat Islam? Hadirin yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih indah dari malam 1000 bulan. Bahkan malam Lailatul Qadar yaitu malam turunnya Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Biasanya malam Lailatul Qadar hadir pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun tak ada satupun manusia yang tahu, bahkan Rasulullah SAW sekalipun. Satu yang bisa kita ketahui, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil, bukan malam mingguan. Dalam rentang waktu 10 hari terakhir, kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memiliki beberapa keutamaan yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Apa sih malam 1000 bulan itu? Ulama berpendapat yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan adalah amalan dan sholat yang kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada puasa dan amalan 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya. Oleh karena itu, kita dianjurkan berlomba-lomba untuk menyongsong hadirnya malam Lailatul Qadar. Alasannya cukup sederhana. Kenapa? Karena kita belum tentu diberikan umur panjang untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 3 yang artinya, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah alasan mengapa umat manusia sangat menantikan malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar bukan malam penentuan. Meskipun qadar biasa diartikan sebagai penentu seperti rezeki, jodoh, dan maut. Semangat yang timbul pada umat muslim untuk menantikan malam Lailatul Qadar semata-mata karena kemuliaan yang dimiliki dalam malam tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah diturunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu diturunkan para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusannya. Sejahteralah pada malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, bukan? Sudah jelas dalam ayat tersebut bahwa malam kemuliaan adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan ada hal yang cukup menarik pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar memiliki beberapa keutamaan di dalamnya. Satu terdahulu akan diampuni. Dua malam keselamatan yang tidak bisa diganggu setan. Tiga para malaikat turun ke bumi. 1, 2, 3 malam keberkahan. Gambaran kemuliaan yang disampaikan dalam surah Al-Qadr inilah yang memberikan semangat kepada umat muslim untuk bertafakur, beramal dan memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar. Kebiasaan umat muslim untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan cara beriktikaf. Beriktikaf adalah salah satu ibadah yang juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW.
Dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ketika beliau menetap di kota Madinah sampai beliau wafat. Iktikaf adalah salah satu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen inilah kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan yang dimiliki malam Lailatul Qadar. Semoga ibadah yang kita lakukan dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Yakin Ramadan begitu itu aja? Iya. Kemuliaannya? Iya. Kemuliaannya dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kami sudah sampai di penghujung waktu. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Hai hadirin semua yang insyaallah Allah cintai, mari muhasabah diri jangan sampai rugi. Walaupun tahu dunia ini banyak cobaannya, namun yang ku ingin kita berjuang. Oh, jangan-jangan lupa amal puasa, jangan-jangan kita sia-siakan 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar Ramadan ini. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok sana dekat pintu Ustaz Zaki, yang saya cintai, saya sayangkan dan saya banggakan, santriwan dan santriwati dari Taruna Insani yang semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalannya untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Dan bisa menjadi kebanggaan orang tua, baik yang orang tuanya masih ada di dunia maupun orang tuanya yang sekarang sedang menunggu di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama saya memohon maaf karena tadi saya dari Taman Mini Pak Tony, terus kemudian di jalan saking lupa mau cepet-cepet kesini, satu lupa isi bensin. Yang kedua sudah mulai jalannya turun jalan, diingatkan sama yang biasa di jalan itu bannya yang sebelah kanan itu kempes bocor, ya kan? Saya itu tipenya kalau jalan dalam hidup ini agak ada gonjalan-gonjalan gitu, justru malas semangat. Karena jalan yang benar itu nggak pernah gampang, ya kan? Jalan yang benar itu tidak pernah mudah, pasti ada tantangan. Jadi kalau menemukan adanya tantangan di sebuah perjalanan, jangan justru putar balik, berhenti sejenak, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi itu cintanya Allah untuk memperpendek hisab kita di akhirat. Jadi bocoran dari langit melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabatnya yang datang karena hidupnya selalu dalam derita. Orangnya dulunya kafir, orangnya dulunya suka bunuh orang, pemabuk, ya, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan asusila. Tetapi bertobat, kemudian setelah dia bertobat sama Allah setiap hari dikasih musibah, hidupnya dikasih musibah.
datang ke Nabi Muhammad minta doa semoga dihindarkan dari musibah. Nabi Muhammad tersenyum Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, Allah sudah jatuh cinta mati sama kamu. Allah itu kalau sudah bucin sama hambanya, ya, bucin tahu kan? Kalau sudah udah cinta sama seorang hamba, dibuat hambanya itu mulutnya tidak pernah kering dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah. Kemudian sahabat ini bertanya, kenapa saya itu berbeda dengan para sahabat yang lain? Sahabat yang lain tidak sesulit saya. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Karena saking pengennya Allah segera bertemu denganmu, maka Allah perpendek hisabmu nanti di akhir. Dengan apa? Dengan menghadirkan musibah-musibah, ujian-ujian yang ada di dunia. Jadi jangan pernah sedih kalau ada yang nggak suka sama kita, kalau ada yang marah sama kita, kalau ada yang ngomongin kita di belakang, kalau ada yang kemudian memfitnah dan lain sebagainya. Selama kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dan tidak melakukan apa yang Allah larang, maka yakinkanlah diri kita, katanya Habib Omar bin Hafid, dengan tajdidul ubudiyah, memperbaiki ubudiyah kita, tauhid kita, bahwa itu adalah caranya Allah untuk segera mempersingkat kita untuk bertemu dengannya di hari akhir. Saya lupa ngomongnya sampai mana tuh? Sampai mana? Apa? Dunia dan akhirat. Nah, oh iya, ingat saya. Jadi jangan pernah bersedih dalam menghadapi musibah, ya. Maka jadi kata kuncinya sederhana. Kalau itu yang harus kita pahami, Allah itu tidak pengen kita lama-lama menderita di neraka. Allah itu tidak ingin. Buktinya apa? Buktinya kita hadir dalam satu bagian menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau enggak, kita lahirnya di umatnya Nabi Nuh, diciptakannya di umatnya Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Bedanya Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain, Nabi Muhammad itu enggak gampang baper. Pernah dengar cerita Nabi Lut sudah nggak kuat lagi ngadepin umatnya, pergi keluar dari negaranya, angkat tangan berdoa, nggak lama balatur, ya kan? Nabi Nuh juga begitu, nggak kuat sama umatnya, keluar dari kampungnya, angkat tangan doa, suruh balik bikin kapal. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Semua nabi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditawarkan oleh para malaikat untuk membalik dan memporak-porandakan kota Taif. Jawaban Nabi Muhammad apa? Pada hari ini mungkin mereka membenciku, tapi insya Allah anak cucu mereka nanti yang akan bersama. Coba kalau bisa dibayangkan, kalau Nabi Muhammad baperan,
Ya kan? Ada yang datang sholat, sholatnya wudhunya nggak benar, badannya ada najisnya, kemudian tasyahud akhir baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad nggak terima, terus kemudian baper gimana? Yang kedua, jangan pernah kaget, Nabi Muhammad pernah pada saat berdiri di sebuah mimbar sedang khutbah Jumat. Nah, ini untuk guru-guru juga, jangan gampang baper sama muridnya. Lagi berdiri, lagi ngisi khutbah Jumat. Nabi loh ini ditunjuk langsung oleh Allah, bahkan jadi kecintaan, kesayangan luar biasanya Allah. Nabi Muhammad ini, saya pernah tulis satu artikel 15 tahun yang lalu, dunia ini hanya milik Allah dan Muhammad, yang lainnya kontrak. Karena begitu kasmarannya Allah dengan Nabi Muhammad, begitu dahsyat cintanya Allah dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dengan Allah. Bahkan salah satu alasan kenapa kita diciptakan dan dunia ini diciptakan beserta dengan isinya, karena cintanya Allah sama Nabi Muhammad. Bahkan Adam sama Hawa yang tadinya berpisah bertahun-tahun bisa dipertemukan karena doanya Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad. Coba bayangin kalau Nabi Muhammad tidak disebut. Sampai sekarang kita nggak ada, karena kakek nenek moyang kita mungkin sampai sekarang masih cari-carian. Zaman dulu nggak ada Google Map, ya kan? Nggak ada Google Map. Yang satu di Jazirah Arab, yang satu di India, terpisah jauh. Makanya dalam pendapat beberapa ulama-ulama sufi, yang disebut dengan Jabal Rahmah itu bukan cintanya Nabi Adam dengan Hawa, tapi cintanya Allah dengan Nabi Muhammad. Karena disebut namanya ighfir dzunubi kullaha ya Rabb bi nuri Muhammad wa ali. Ampunilah dosa-dosaku wahai Tuhanku dengan kemuliaan cahayanya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, maka beruntunglah kita, Nabi kita bukan Nabi yang baper. Ketika ngisi di mimbar, kemudian ada tukang asonan lewat. Mekah ini, Madinah ini tempat para pedagang-pedagang singgah. Kalau sudah singgah, waktunya singgah, semua masyarakat Madinah itu ikut, entah mau beli, entah mau jual. Pada saat Nabi Muhammad berada di atas mimbar, tabuhan genderang dari pedagang-pedagang ini terdengar di Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Hampir semua jamaah sholat Jumatnya pergi datangi pedagang. Hampir semua para sahabatnya pergi datengin pedagang. Marah Nabi Muhammad? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa itulah kebiasaan-kebiasaan yang perlu dirubah. Nabi Muhammad bisa bedakan mana para sahabat yang memang perlu dididik akhlaknya biar baik, mana yang memang dari sononya memang sudah kafir. Makanya kita nggak boleh gampang sakit hati sama orang, nggak boleh. Karena yang manusia yang paling ideal yang Allah ciptakan di dunia ini pernah diperlakukan dengan perilaku yang tidak ideal seperti itu. Nah, semua itu terjadi karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita bicara masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu luar biasa, karena kita diperintahkan untuk pura-pura puasa. Kita ini puasanya pura-pura, serius. Nanti saya kasih contoh puasa yang sungguh-sungguh. Kita ini puasanya pura-pura.
Allah perintahkan kita untuk berpuasa sebagai orang yang beriman menuju ketakwaan seperti orang-orang terdahulu berpuasa. Tapi puasanya bagaimana? Puasanya dimulai ketika matahari terbit atau fajar sampai matahari terbenam. Malamnya kalau malah luar biasa. Tadi semua hampir sepanjang jalan isinya orang bawa takjilan. Orangnya cuma satu, takjilnya kanan kiri. Dari mulai gorengan, dari mulai lontong, dari mulai sambal kacang, dari mulai es, semua. Itu orang puasanya pura-pura. Cuma mindah kapan makan, kapan tidak makan. Yang siangnya Allah batasi dari sesuatu hal-hal yang Allah izinkan yang biasanya halal jadi haram, tapi malamnya bebas Allah lakukan. Boleh dilakukan oleh orang muslim yang berpuasa. Ini mah puasanya pura-pura. Tetapi pahalanya nggak pura-pura. Kenapa bulan Ramadan ini begitu luar biasa? Bahkan lebih luar biasa daripada bulan-bulan yang lain. Satu, karena yang biasanya dihalalkan menjadi diharamkan. Di sini masih ada yang suka tiba-tiba batalin puasa, terus kemudian nanti diganti di hari lain. Dalam mazhab Syafi'i, melakukan hal seperti itu tidak seperti yang kita bayangkan gampang. Nanti diganti di hari lain. Itu dosanya termasuk dosa besar. Barang siapa yang membatalkan puasa tanpa udzur syar'i yang diizinkan oleh agama, maka dosanya dosa besar. Kenapa bulan Ramadan menjadi sangat mulia? Allah itu tidak pernah sholat tapi memerintahkan sholat. Allah itu memerintahkan zakat tapi tidak pernah zakat. Allah memerintahkan haji tapi Allah tidak pernah haji. Tapi ketika bicara puasa, Allah berbicara dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sudah berpuasa sebelum memerintahkan hambanya untuk berpuasa. Kalau kita sampai maghrib diizinkan makan, Allah tidak pernah makan. Kalau kita diizinkan sampai maghrib boleh minum, Allah tidak pernah minum. Kalau kita dikatakan marah yang berlebihan, itu bisa membatalkan puasa. Baru lihat banyak iklan-iklan kan, yang habis maghrib terus kemudian marah-marah kan. Allah bayangkan lebih sering menahan amarahnya dan menebar cintanya. Allah berhak gak untuk marah? Berhak. Kenapa berhak? Coba, pernah gak di sini ada anak yang bisa bilang begini, hei jantung berhenti berdetak, atau hei darah berhenti mengalir? Bisa? Nggak ada yang bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Hah? Kenapa nggak bisa? Karena kita bukan yang punya. Jadi kalau Allah marah sama kita wajar? Wajar. Kira-kira
Di sini ada yang tahu nggak? 1 jam pakai tabung oksigen itu berapa biaya? 450.000. Hitung ya, kita hitung-hitungan. Umur saya sekarang 35. Dikali 450.000, dikali 24 jam, dikali 365 hari, ya kan? Itu harga oksigen kalau kita datang ke rumah sakit. Ini oksigennya portable, drive thru, kemana aja bisa dipakai. Iya kan? Berhenti sedikit aja nafasnya, tertekan dadanya, ya, atau habis lari misalkan, dadanya sesak sedikit aja, siksa nggak? Allah pernah pilih-pilih kasih udara sama yang sholatnya riya sama sholatnya ikhlas. Kita kan nggak tahu ya hati orang ya. Kira-kira Allah pilih-pilih nggak kasih udara sama yang puasanya bener, sama yang puasanya batal di luar? Karena haus mampir ke warteg, kemudian beli es teh, habis itu diseka mulutnya, kemudian keluar lagi. Nggak apa-apa nak. Ustaz juga dulu pernah gitu, waktu masih SD. Karena sudah pinter, belum mumayyiz, belum balik. Waktu ditanya sama ayahnya Ustaz bilang gini, kenapa kamu batal? Dia bilang nggak wajib. Yang salah siapa? Yang salah aku ya. Kenapa perintahkan anak belum wajib puasa untuk puasa? Memang dari kecil bakat pinternya ada, cuma ada sedikit kurang aja. Kira-kira Allah beda-bedakan nggak? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menahan amarah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah berkuasa, maka siapapun yang berpuasa, kata Allah, balasannya hanya aku yang tahu. Katanya para ulama yang mengatakan, kenapa hanya puasa yang balasannya hanya Allah yang tahu? Karena hanya puasa yang ibadahnya sama dengan kebiasaan. Orang itu kalau kebiasaannya sama, biasanya gampang akrab. Kalau cara berpikirnya sama, biasanya gampang akrab. Jadi kalau kita pengen mengakrabkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah puasa yang menjadi kebiasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Itulah kenapa barang siapa yang berpuasa bahkan tidurnya ibadah. Siapa yang berpuasa, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ibadah-ibadah muamalahnya, termasuk thalabul ilmi di bulan puasa, itu pahalanya berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada di bulan-bulan biasa. Termasuk guru-gurunya yang ngajar, kalau lebih sabar pahalanya lebih luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat, yang setiap hari melihat perilaku kita, bersabar, tidak menghukum kita seperti Allah menghukum kaum dari nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad. Nah, itu nyambungnya di situ. Allah sudah membuktikan bahkan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, apakah engkau tidak lihat bagaimana aku memperlakukan kaum-kaum sebelum kamu? Tetapi apa yang terjadi pada engkau, wahai Muhammad, berbeda dengan kaum-kaum terdahulu. Maka Allah punya kendali atas itu semua. Allah punya kuasa atas itu semua. Allah bisa hancurkan dunia ini seketika, sak mau-maunya, sak pengen-pengennya. Kalau bahasa Jawa namanya sak karep-karepe. Tetapi Allah menahan itu semua karena
Allah berpuasa. Jadi jangan pernah anggap remeh bulan puasa, karena apa yang kita lakukan ini sudah Allah lakukan jauh sebelum kita terlahir di dunia ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini insya Allah mendatangkan keberkahan bagi hidup kita, meringankan langkah kita, menjadi penyemangat untuk kita, dan nantinya entah di dunia atau entah di akhirat kita bisa merasakan hasil dari ibadah-ibadah kita. Puasa mengajarkan kita tentang bagaimana nikmatnya. Makanya kenikmatan dalam bulan puasa dalam hadis Nabi ada dua. Pertama pada saat berbuka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk bisa mensyukuri. Yang tadinya mungkin tidak bersyukur kalau minum air putih, sekarang curi-curi kadang-kadang, diam-diam kadang-kadang untuk bisa minum air putih, bahkan minumnya dari air di kamar mandi. Saya jadi kepala sekolah 6 tahun di pondok. Jadi saya tahu siapa siswa saya yang suka minum air dari kamar mandi untuk puasa. Tadinya biasa-biasa aja, ya kan? Tapi jadi luar biasa. Maka ayo, jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu, tetapi nilai-nilai di bulan Ramadan juga ikut berlalu. Ramadan boleh berlalu, tapi nilai-nilai Ramadan harus terjaga dalam hidup kita, agar itu menjadi satu niatan yang kuat, menjadi doa yang kuat, agar kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan nasihat tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, semua para undangan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu azan maghrib tiba, maka akan kami isi dengan beberapa pemberitahuan atau pemberian apresiasi kepada pemenang lomba Syahrul Quran 1445 Hijriah yang diadakan oleh Yayasan Ihsan Madani. Untuk disingkatnya waktu, kami akan panggil para pemenang lomba Syahrul Al-Quran yang diadakan mulai tanggal 23 sampai 28 Maret 2024.